Apa itu? Ucap Qin Chen terkejut dan melihatnya dengan hati-hati, sepertinya ada sosok yang duduk di bintang hitam itu. Namun, pihak lain dikelilingi oleh suasana kacau, yang membuat Qin Chen tidak dapat membedakan penampilannya. Segera, aura hitam yang mengepul melonjak, menutupi sosok itu, dan ketika Qin Chen melihat ke atas, sosok itu sepertinya menghilang dalam sekejap mata. Senior Hong Huang, apakah Anda melihatnya? Ucap Qin Chen tidak percaya, bagaimana mungkin ada orang di atas bintang gelap ini. Harus dipahami bahwa saat ini, bahkan Yuan Hun Dizun dan yang lainnya hanya berjarak 7 atau 8.000 mil, dan masih ada 2 hingga 3.000 mil jauhnya untuk memasuki bintang gelap. Bagaimana mungkin ada orang di depan mereka? Di atas bintang gelap ini, ada seorang wanita, kata Hong Huang Zulong. Wanita, ucap Qin Chen hatinya terkejut, karena sosok sebelumnya, dia merasa sedikit familiar, dan mengira dia salah membacanya. Qin Chen melihatnya dengan saksama, tetapi pada bintang gelap itu, nyala api hitam melonjak, dan bayangan sosok itu menghilang sepenuhnya, dan tidak bisa lagi ditangkap. Qin Chen, kamu baru saja membuatku sengsara. Pada saat ini, Molly bersama Qian datang ke posisi Qin Chen, dan ketika dia muncul, dia berkata dengan nada tidak puas. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa kan? Kata Qin Chen dengan senyum di hatinya. Kamu tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena kamu melarikan diri, bagaimana aku bisa menjadi sasaran Kaisar Tulang, sehingga kartu trufku pun terungkap. Apakah kamu tidak melihat mata Yuan Hun Dizun menatapku sebelumnya? Aku khawatir dia telah mengincarnya. Ucap Molly dengan emosi. Apakah formasi besar sebelumnya adalah kartu trufmu? Saya pikir itu belum tentu. Ucap Qin Chen tersenyum. Anda, ucap Molly terdiam, dia tahu bahwa tidak ada yang baik dengan Qin Chen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, Qin Chen telah menolak Kaisar Tulang untuknya di awal. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat seorang wanita di bintang gelap itu sebelumnya? Saat ini, Molly berkata dengan tatapan bingung. Apakah kamu melihatnya juga? Apakah leluhur iblis Luo yang memberitahumu? Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Bagaimana kamu tahu? Ucap Molly menatap Qin Chen dengan ngeri. Di tubuhnya, leluhur iblis Luo juga melebarkan matanya. Sial, bagaimana anak ini tahu tentang aku? Perlu diketahui bahwa meskipun leluhur iblis Luo pernah berkonfrontasi dengan Qin Chen sebelumnya, dia tidak pernah mengungkapkan namanya, tetapi sekarang Qin Chen mengatakan nama leluhur iblis Luo dalam sekejap. Bagaimana mungkin Molly dan leluhur iblis Luo tidak terkejut? Hehe, kamu tidak perlu tahu bagaimana aku mengetahuinya, apalagi yang dikatakan leluhur iblis Luo. Kata Qin Chen menyipitkan mata. Huff, nak, bagaimana kamu tahu identitasku? Pada saat ini, suara dingin leluhur iblis Luo langsung bergema di benak Qin Chen. Bukankah itu mudah? Ucap Qin Chen sedikit tersenyum, formasi 100 Dewa Iblis yang kamu gunakan sebelumnya adalah formasi terkenal dari Dewa Iblis Luo Kekacauan. Idiot jika tidak bisa menebaknya. Benar-benar, ucap leluhur Iblis Luo berkata dengan curiga. Setelah begitu banyak zaman, ketenarannya yang luar biasa, apakah ada prestise seperti itu di alam semesta ini? Biarkan orang lain melihat identitasnya sekilas. Senior Luo, jangan tertipu olehnya. Ucap Molly buru-buru berkata. Molly, kamu salah. Jika tebakanku benar, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat di Vientiane God Store ini. Aku khawatir itu karena bantuan leluhur iblis Luo. Pamor leluhur iblis Luo terkenal di seluruh alam semesta, jangan katakan itu aku, bahkan jika ada anak berusia 3 tahun di alam semesta yang melihat formasi 100 Dewa Iblis ini, itu pasti akan langsung dapat mengenalinya. Jika kamu mengatakan itu, bukankah maksudmu leluhur iblis Luo tidak dikenal di alam semesta? Ini tidak terlalu buruk, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Molly seperti serigala bermata putih. Kamu, ucap Molly hampir muntah darah. Hahaha, aku suka mendengar kata-kata ini. Aku berpikir bahwa saat itu juga merupakan keberadaan yang terkenal di antara para dewa iblis kekacauan. Meskipun zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, bukan tidak mungkin ketenaran leluhur iblis ini akan tersebar di alam semesta. Xiao Li, kamu bodoh, bukankah itu berarti adik laki-laki ini tidak mengetahuinya?
Kurasa kamu harus belajar lebih banyak dari adik laki-laki ini di masa depan. Kata leluhur iblis Luo penuh percaya diri ketika dia mendengar ini, dan kesombongannya sangat terpuaskan. Molly di satu sisi sudah tidak mau mengatakan sepatah kata pun, apakah leluhur iblis Luo ini terlalu mudah dibodohinya. Ngomong-ngomong, Senior Luo, pernahkah Anda melihat sesuatu di bintang gelap ini sebelumnya? Zaman dahulu ini seharusnya menjadi tempat inti di mana galaksi kekacauan sering dikunjungi. Anda pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini bukan? Dewa iblis kekacauan lainnya, bahkan jiwa primordial lainnya mungkin pemahamannya tidak seluas Senior Luo. Kata Qin Chen tiba-tiba mengedipkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Haha, bocah naga sejati, kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Ucap leluhur iblis Luo tertawa, dan semakin dia memandang Qin Chen, semakin dia merasa senang. Jika orang biasa memuji dirinya sendiri, leluhur iblis Luo tidak akan peduli sama sekali, tetapi Qin Chen telah menunjukkan kekuatan dan keistimewaannya sebelumnya. Selain itu, Qin Chen masih meremehkannya sebelumnya. Kini sikapnya menjadi begitu hormat sehingga langsung membuatnya melayang. Pemahaman tentang bintang gelap ini, saya khawatir tidak ada yang lebih mengetahuinya daripada saya. Bintang gelap ini terlihat seperti bintang, tetapi sebenarnya ini adalah dunia yang kacau balau. Seluruh dunia terus berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, jika Anda melihat sesuatu di bintang gelap ini mungkin tidak benar-benar berada di atas bintang gelap ini, itu mungkin terletak di dalam bintang gelap ini. Hanya saja perubahan kekuatan kekacauan membuatnya muncul di sini. Demikian pula, jika Anda dapat menginjakkan kaki di bintang gelap ini nanti, Anda harus berhati-hati, karena kekuatan kekacauan yang mengerikan mungkin akan mencabik-cabikmu dalam sekejap. Kata leluhur iblis Luo dengan bangga. Qin Chen mengangguk, sambil berpikir. Leluhur iblis Luo terus berkata lagi dengan bangga, Nak, pada titik ini, bahkan jika itu adalah leluhur klan naga sejatimu, Hong Huang Zulong, aku khawatir kamu mungkin tidak tahu. Naga leluhur, ucap Qin Chen bertanya, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Mungkinkah kamu bisa datang ke sini tanpa dibimbing oleh leluhur naga sejatimu? Ucap leluhur iblis Luo dengan nada bicara penuh keraguan. Junior tidak tahu apa yang dibicarakan Senior Luo, tetapi Junior akan mengingat ajaran Senior Luo. Oke, Junior akan berusaha keras untuk memahami dan mencoba memasuki bintang gelap secepat mungkin. Ucap Qin Chen segera duduk bersila dalam kehampaan ini, aura kacau yang mengepul melonjak, dan Qin Chen segera menyadarinya. Rubah kecil ini, gumam leluhur iblis Luo mengutuk dengan marah. Baru saat itulah Molly bisa santai. Leluhur iblis Luo sangat naif sebelumnya, saya khawatir itu disengaja, dan tujuannya adalah untuk mengetahui rahasia Qin Chen. Siapa yang tahu bahwa Qin Chen ini tidak bisa membocorkan apapun? Molly juga tidak bisa berkata apa-apa karena narsisme leluhur iblis Luo. Dia juga duduk bersila, langsung memahami aura kekacauan hitam. Tiba-tiba, aura kacau mengelilingi tubuh Qin Chen dan Molly, dengan aura kacau yang melonjak, perlahan memasuki tubuh mereka, dan itu dianalisis oleh mereka. Dengan pengalaman sebelumnya di area atmosfer yang kacau, ditambah dengan bantuan leluhur Hong Huang dan leluhur iblis Luo, pemahaman Qin Chen dan Molly tentang atmosfer yang kacau jauh melebihi rata-rata yang terhormat. Semua orang melihat aura melonjak di tubuh mereka berdua, dan memancarkan aura yang luas. Banyak orang terkejut dan menoleh. Karena Qin Chen dan Molly terlalu istimewa, raungan yang mereka timbulkan jauh lebih kuat daripada para pangeran Jinwu di sekitarnya, dan bahkan lebih kuat daripada veteran Dizun pada umumnya. Mata Wan Xiu Dizun dan yang lainnya tertuju pada Molly dan Qin Chen, memperlihatkan cahaya sedingin es. Basis kultivasi Molly dan Qin Chen jauh lebih rendah daripada aura yang bisa mereka ungkapkan, tetapi mereka sangat kuat. Mengapa? Menurut pendapat mereka, hal itu tidak dapat dijelaskan sama sekali, kecuali keduanya memiliki warisan yang luar biasa dalam Vientiane God Tracer ini. Terutama Pangeran Jinwu dan yang lainnya yang telah berpengalaman di dunia api, mengetahui bahwa Qin Chen telah menerima manfaat luar biasa ketika dia berada di dunia api. Mereka juga sedikit terkejut. Adapun Molly, bahkan sebelumnya dia telah mendesak setidaknya adalah harta Tianzun, sehingga semua orang yang hadir mengingininya.
Qin Chen dan Mo Li bersila dalam kekacauan ini, terus-menerus mengamati dan menganalisis aura kacau, dan kekuatan penolak aura kacau pada mereka di awal dengan cepat melemah. Hanya 1 jam kemudian, kedua mata Qin Chen dan Mo Li berkilat, dan tiba-tiba berdiri, dan pada saat yang sama melangkah maju. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen, Mo Li dan Qi Yan terus bergerak maju ke depan. 2.500 mil. 2.800 mil. 3.000 mil. Dalam sekejap, mereka bertiga sudah mencapai kedalaman 3.000 mil. Ada keheningan dan semua orang tertegun. Ini sangat menakutkan sehingga banyak orang tidak dapat memahaminya. Saat berikutnya, semua orang terkejut lagi. Karena setelah mencapai jarak 3.000 mil, Qin Chen dan Mo Li tidak berhenti, dan mereka terus bergerak maju. 3.100 mil. 3.300 mil. 3.500 mil. 4.000 mil. Qin Chen dan Mo Li berhenti pada jarak 4.000 mil. Tiba-tiba suara menghirup udara dingin terdengar satu demi satu di lapangan. 2 jam dan jarak 4.000 mil, perlu dicatat bahwa butuh beberapa hari bagi beberapa orang bijak bumi yang kuat untuk mencapai posisi ini. Kedua orang ini terlalu abnormal bukan? Apa yang membuat semua orang semakin tertekan adalah bahwa Qian, seorang wanita yang anggun dan sangat montok, mengikutinya hingga jarak 4.000 mil, membuat banyak orang terpana. Untungnya, setelah Qin Chen dan Mo Li mencapai 4.000 mil, mereka berhenti dan duduk bersila, jelas tidak bisa melanjutkan. Ini membuat semua orang menghela nafas lega, jika tidak, banyak orang akan ketakutan karena terserang penyakit jantung. Qin Chen, Mo Li, dan Qian terus merasakan di sini. Kali ini, Qin Chen dan Mo Li menghabiskan waktu sedikit lebih lama, dan setelah beberapa jam, mereka berdiri lagi. Dengan langkah Qin Chen, orang bijak yang hadir sekali lagi bingung. Banyak orang menjadi gila, Anda tahu, masih banyak orang bijak bumi di daerah di luar bintang gelap, dan mereka belum bergerak selama 1 atau 2 hari. Dan bagaimana dengan Qin Chen dan Mo Li? Hanya beberapa jam, setelah mencapai jarak 4.000 mil, bagaimana dia bisa bergerak lagi? Nafas api hitam berhembus pada Qin Chen, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak, dan terus bergerak maju, benar-benar menghancurkan ilusi semua orang. Orang-orang ini mulai lagi. 4.500 mil. 5.000 mil. Kali ini, Qin Chen, Mo Li dan Qian datang langsung ke jarak 5.000 mil. Kemudian mereka bertiga duduk bersila lagi dan mulai merasakan. Setelah setengah hari, mereka berdiri lagi. Semua orang terkejut dan mati rasa karena shock. Saat hari berlalu, baik Qin Chen dan Mo Li telah datang ke tempat 7.000 mil, telah melampaui Master di Zun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan banyak di Zun top yang datang ke sini lebih dari setengah bulan yang lalu telah dilampaui oleh Qin Chen dan Mo Li. Tapi Qian akhirnya terlempar kali ini. Dia berhenti di tempat yang jaraknya 6.000 mil. Seperti orang bijak bumi kuno itu, dia hanya bisa tinggal di sini dan merasakan, dan tidak bisa bergegas maju. Sekarang, di depan Qin Chen dan Mo Li, hanya ada Master di Zun puncak dari berbagai ras, seperti Yuan Hun di Zun, Wan Xiu di Zun, dan Ying Mei di Zun yang tersisa. Sebagian besar Master di Zun puncak ini berada di 8.000 mil. Mereka merasa bahwa jarak terdekat dari Qin Chen dan yang lainnya hanya beberapa ratus mil jauhnya. Pada posisi ini, Qin Chen dan yang lainnya samar-samar sudah bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam bintang gelap ini. Di atas bintang-bintang gelap, aura kekacauan yang mengepul melonjak, dan Qin Chen bahkan melihat dunia gelap yang luas di dalamnya, seolah-olah berisi dunia tanpa akhir di kedalamannya. Samar-samar, Qin Chen bahkan melihat alam semesta lahir di bintang gelap ini. Kekuatan itu lebih menakutkan daripada kekuatan kacau yang pernah dirasakan Qin Chen sebelumnya, seperti pencetus kekacauan. Qin Chen terkejut. Ini adalah kekuatan bib batu giok kekacauan. Ucap leluhur Hong Huang dengan suara yang dalam, bib batu giok kekacauan memang ada di bintang gelap ini. Qin Chen menghirup udara dingin, dan apa yang diminta Hong Huang Zulong untuk diambilnya adalah harta yang begitu besar. Qin Chen tenggelam ke dalam hatinya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa meskipun aura kacau jelas muncul di depan matanya, itu pasti tidak mudah untuk mendapatkan bib batu giok kekacauan. Selain itu, tidak mudah memasuki bintang gelap.
Pada saat ini, di atas bintang-bintang gelap, aura kekacauan yang mengepul melonjak seperti api hitam, dipenuhi dengan kekuatan kekacauan yang murni. Kekuatan ini meresap dari bintang gelap ini, dan hanya bisa dirasakan saat jaraknya 8.000 mil. Ini adalah sumber kekacauan, ucap Hong Huang Zulong dengan sungguh-sungguh, ini adalah bib batu giok kekacauan yang telah lolos. Jika kamu ingin mendapatkan bib batu giok kekacauan, kamu harus terlebih dahulu memahami sumber kekacauan itu. Tatapan Qin Chen memadat, dan ketika dia melihatnya dengan saksama, dia bisa melihat bahwa mereka semua menyerap kekuatan ini pada posisi 8.000 mil itu. Jelas, mereka semua tahu betapa luar biasanya kekuatan ini. Ketika jejak aura sumber kekacauan lolos, banyak master di zon puncak dari kekuatan teratas akan memancarkan nafas yang mengerikan, menarik sumber kekacauan ini, menyerap, memurnikan, dan memahaminya. Dengan menyerap sumber kekacauan ini, mereka telah bergerak maju sedikit dan datang ke tempat 8.000 mil ini. Selama mereka terus menyerap sumber kekacauan ini, mereka dapat terus bergerak maju hingga benar-benar menginjakkan kaki di bintang gelap. Oleh karena itu, orang-orang kuat seperti Yuan Hun di Zun semuanya bersaing untuk mendapatkan kekuatan sumber kekacauan ini. Siapapun yang dapat menyerap lebih banyak akan dapat memahami beberapa sumber kekacauan, dan memasuki bintang gelap lebih awal dan mendapatkan lebih banyak peluang. Awalnya, sumber kekacauan ini hanya diperebutkan oleh para master di zon puncak kekuatan teratas dari berbagai ras. Setelah menyadari bahwa Qin Chen dan Molly memasuki jarak 7.000 mil, mereka juga memiliki kualifikasi seperti itu dan mulai mampu menyerap kekuatan sumber kekacauan. Namun, sumber kekacauan ini jelas merupakan sumber daya yang langka. Ketika Qin Chen dan Molly mendekat, mereka secara alami memprovokasi penolakan dari orang kuat teratas ini. Kualifikasi apa yang dimiliki kedua bocah ini untuk datang ke tempat ini? Mengapa mereka bisa menyerap kekuatan sumber kekacauan ini? Ucap Wan Xiu di Zun dengan suara dingin, tatapan matanya penuh niat membunuh. Jika Qin Chen dan Molly adalah puncak dari kekuatan teratas di alam semesta, mungkin Wan Xiu di Zun dapat menerimanya untuk sementara waktu, tetapi Qin Chen dan Molly hanyalah dua junior, dan basis kultivasi mereka jauh lebih rendah dari mereka. Datang ke tempat ini dalam waktu sesingkat itu tentu saja menarik ketidakpuasan banyak orang kuat. Bahkan beberapa kekuatan yang tidak memiliki konflik dengan Qin Chen atau Molly sama sekali menunjukkan mata dingin yang tidak baik. Bukan karena mereka memiliki kebencian, tetapi orang kuat teratas memiliki martabat mereka sendiri. Qin Chen dan Molly tidak ada di lingkaran mereka, tetapi Qin Chen dan Molly telah mencapai posisi mereka, dan keduanya harus mengambil sumber daya langka bersama mereka. Secara alami akan ada ketidakpuasan. Qin Chen dan Molly mengabaikan tatapan semua orang kuat ini, dan fokus pada sumber kekacauan yang lolos. Qin Chen dan Molly bergerak maju perlahan, mendekati area seluas 8.000 mil, bersiap untuk menemukan ruang kosong untuk menyempurnakan dan menyerap sumber kekacauan ini. Namun, di area di depannya, ada para master di zon puncak yang duduk bersila di mana-mana. Meski bintang gelap ini sangat besar dan tidak terbatas, tetapi kenyataannya, area yang dimasuki Qin Chen dan yang lainnya dari pinggiran sangat terbatas, dan tidak semua tempat bisa mendekatinya. Oleh karena itu, di area terbatas ini, puncak dari kekuatan teratas semua ras duduk melingkar, masing-masing dengan wilayahnya sendiri. Bahkan, akan ada pengaruh dan konflik antara satu sama lain. Qin Chen dan Molly juga melihat bahwa ketika aura sumber kekacauan telah lolos sebelumnya, beberapa orang kuat segera menjarahnya, dengan mengandalkan kekuatan masing-masing untuk mendapatkan kekuatan. Dengan kata lain, selama Qin Chen dan Molly semakin dekat, mereka akan bertentangan dengan kepentingan orang-orang ini.